死吧，雾龙狂月！结束了。阴尸吼天风！我要宰了你！无尽合一杀阵！也破了我的丹田。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Strongest Upgrade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini masih berlatar di kediaman penguasa kota yang masih memperlihatkan pertarungan Zhao Peng melawan Tuan Situ. Seperti kita tahu kalau Zhao Peng mengeluarkan sebuah pil yang bisa meningkatkan kekuatannya. Dan setelah memakannya kekuatan Zhao Peng meningkat pesat dan pertarungan kembali dilanjutkan. Semua orang yang melihat ini beneran dibuat kagum, bahkan mereka mengira jika Zhao Peng ini lebih hebat dibandingkan dengan ayahnya. Tapi sang utusan jelas menjadi kesal bertanya-tanya bagaimanakah Zhao Peng memiliki kekuatan seperti ini. Alhasil karena mereka merasa takut jadinya berencana untuk memanggil para tetua tersembunyi keluarga Zhao-nya. Menggunakan sebuah token yang dilemparkan ke atas langit, sang utusan inginlah memanggil Tuan Qin agar datang ke tempat ini. Di dalam arena pertarungan terlihat sengit, sampai akhirnya Tuan Situlah yang habis energinya kewalahan meladeni Zhao Peng. Meski begitu ia sadar kekuatan Zhao Peng ini tidak akan bertahan lama. Jadi jika ia bertahan dalam 1 menit aja, maka kemenangan akan menjadi miliknya. Segera Tuan Situ pun menghindari setiap serangan Zhao Peng yang bahkan melarikan diri menjauhi dari Zhao Peng. Di bawah Zhao Peng tidaklah menyerah, dia menggunakan teknik andalannya yang adalah pedang 10 meridian. Lagi-lagi Tuan Situ tidaklah mau meladeninya memilih untuk kabur melarikan diri. Dari belakang Zhao Peng teruslah mengejarnya karena dia takut efek dari pilnya akan segera habis. Jadinya Zhao Peng pun membabi buta menyerang Tuan Situ dengan sangat brutal. Sampai akhirnya Tuan Situ pun melesat ke dalam sebuah tempat dan Zhao Peng yang melihatnya segera mengikutinya. Setelah memasuki ruangan itu, tiba-tiba semua pintu tertutup dan terlihat Tuan Situ begitu senang karena dia tahu kalau efek kekuatan Zhao Peng sudahlah habis. Jadi kedatangannya ke tempat ini inginlah mengurung Zhao Peng dan langsung aja sebuah kurungan pun muncul menguncinya. Dan Tuan Situ mengeluarkan teknik kekuatannya yang akan ia lancarkan. Tapi di saat itu tiba-tiba Zhao Peng pun tertawa ringan membuat Tuan Situ menjadi bingung menanyakan kenapa Zhao Peng malah tertawa. Yang ternyata yang telah terjebak di tempat ini bukanlah dirinya, melainkan Tuan Situ karena sebelumnya Zhao Peng hanya memakan setengah pil tersebut dan masih ada setengah lagi. Langsung aja Zhao Peng pun memakan pil lagi dan seketika kekuatannya pun meledak menyerang Tuan Situ menggunakan kekuatan penuh. 只有1分钟。到底谁是鳖，还不一定呢。3剑合一杀阵，死！ Dari arah luar semua orang dan kedua utusan benar-benar penasaran siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Yang tentu saja pemenang dari pertarungannya adalah Zhao Peng. Dengan begitu Zhao Peng kembali mendapatkan hadiah karena telah menghabisi Tuan Situ, yakni berupa 700.000 poin dan 100.000 keterampilan pedang 10 meridian. Melihat kekalahan ayahnya, si Tuan Jian pun menangis dan Zhao Peng langsunglah berjalan ingin melanjutkan pembantaiannya kepada kedua utusan.
karena mereka telah membunuh ayahnya. Tapi di saat Zhao Peng akan bergerak, tiba-tiba dari belakang muncul seorang praktisi yang bernama Zhao Yan, tetua dari keluarga Zhao Pusat. Sontak aja, kedua utusan pun menjadi senang dan merasa pede jika Zhao Peng akan segera binasa. 接下来就轮到你们了，便先废去你们二人修为。来，清理门户。赵岩长老可是武王强者，也绝无生路。 Dari belakang segera si Tuan Jian pun mendekati Zhao Yan memohon agar dia membalaskan kematian ayahnya dengan melenyapkan Zhao Peng. Jelas aja Zhao Yan pun mengiyakannya karena Zhao Peng telah berani mengacau dan tidak menghormati tuan mudanya. Kekuatan dari Zhao Yan sungguhlah kuat, membuat sistem menyarankan Zhao Peng agar segera kabur, akan tetapi Zhao Peng menolaknya dan lebih memilih untuk melawannya. Hal itu ia lakukan karena Zhao Peng merasa pede dirinya akan menggunakan teknik mengguncang langit dan juga jimat tubuh mendominasi. 放心吧，小凡，那老头是武王，我劝你还是先跑为敬的好。也不是全无胜算。 Langsung aja Zhao Peng pun maju inginlah menantang Zhao Yan. Dari belakang, sistem yang melihat ini beneran dibuat kagum kalau ternyata Zhao Peng telah mampu mendalami perannya di tempat ini. Semua orang pun mulailah berbisik meremehkan Zhao Peng yang pasti kalah. Begitupun dengan Zhao Yan yang langsung bilang jika ia akan melenyapkan Zhao Peng dengan satu gerakan aja. Tak basa-basi Zhao Yan mengeluarkan teknik pedang bayangan matahari dan menyerangkannya. Namun serangan tersebut nampaknya mampu ditahan Zhao Peng yang bahkan Zhao Peng mampu menghindari semua serangannya. Dengan percaya diri Zhao Peng terus memprovokasi Zhao Yan menanyakan apakah ini kekuatan dari seorang Martial King. 居然还有一战，他疯了吧？ 岳阳残影剑，给我破！ 赵放竟然挡下了这一招。 Sontak aja semua orang dan utusan wanita dibuat kagum, tapi menurut utusan pria, jika Zhao Peng ini sangat beruntung karena langkah dari Zhao Yan selanjutnya pasti binasa. Namun Zhao Peng teruslah mengoceh mencoba melakukan provokasi sampai akhirnya Zhao Yan pun marah dan langsung menerjang Zhao Peng menggunakan teknik amarah naga. Melihat teknik tersebut, kedua utusan tahu jika ini merupakan teknik andalan Zhao Yan yang pasti Zhao Peng akanlah tewas. Namun Zhao Peng tidaklah gentar dan kini mengeluarkan jimat tubuh mendominasi untuk menahannya dan terjadilah ledakan. Awalnya Zhao Yan mengira jika Zhao Peng telah binasa karena dia yakin Zhao Peng telah terkena teknik amarah naganya. Kan tetapi setelah asap menghilang terlihat Zhao Peng masih berdiri kokoh, segera menyerang balik menggunakan pedangnya. Dan dengan kini pertarungan pun dilakukan. Dalam pertarungan itu meskipun Zhao Yan terkejut, tapi dia pede kekuatan Zhao Peng tidak akan mampu mengalahkannya. Tapi Zhao Peng tidak menyerah, langsung mengeluarkan teknik singa mengaum yang hal itu mampu membuat Zhao Yan pun terpental dan merasa pusing akibat suara dari teknik tersebut. 死吧，五龙狂焰！结束了。 Di dalam sana Zhao Yan begitu kesal dan bertekad ingin membantai Zhao Peng sekarang juga. Tapi nampaknya situasinya tidak menguntungkan karena kini efek serangan Zhao Peng masih dirasakan olehnya. Tentu aja Zhao Peng tidak mau membuang waktu yang langsung aja melakukan serangan. Tapi serangan barusan belumlah mampu mengalahkannya. Oleh karena itu Zhao Peng menambah serangannya dengan mengeluarkan teknik kuat menggabungkan semua pedang menjadi satu lalu menyerangkannya. Alhasil dengan begitu pertarungan pun selesai dan Zhao Peng lah menjadi pemenangnya. 我要宰了你！无尽合一杀阵。 也破了我的丹田。 Jelas kegemparan pun terjadi di tempat ini. Semua orang begitu terkejut dengan kekuatan Zhao Peng yang mampu melibas seorang praktisi Martial King. Begitupun dengan kedua utusan yang panik bukan kepalang dan langsung berniat kabur dari tempat ini. Akan tetapi Zhao Peng tidaklah membiarkannya dengan teknik pedangnya. Ia pun menarik keduanya untuk kembali ke hadapannya. 变废了！赵王败了。我让你走了吗？
Kedua utusan pun begitu ketakutan meminta Zhao Peng untuk tidak menghabisinya. Mendengar itu, Zhao Peng pun mengiyakannya, tapi Zhao Peng hanya membutuhkan satu orang saja untuk menyampaikan pesan pada keluarga Zhao Pusat. Langsung aja masing-masing dari mereka pun berusaha untuk saling melenyapkan. Awalnya si wanita meminta Zhao Peng untuk menghabisi rekannya, tapi di belakang dia langsung menusuknya dan bilang jika dialah yang akan menyampaikan pesan tersebut. Dengan santuy, Zhao Peng meminta sang utusan untuk bilang pada tuan mudanya segera mencuci lehernya karena Zhao Peng akan segera mengunjunginya. Setelah pertarungan ini jelas Zhao Peng kembali mendapat hadiah berupa 2.300 poin pengalaman, ditambah 60.000 keterampilan pedang 10 meridian, serta mendapatkan teknik baru berupa penjinakan binatang dan juga ilmu sulap. Selain itu, kekuatan Zhao Peng juga ditingkatkan menjadi praktisi jenderal di bintang 9. Dan dengan begitu, Zhao Peng sangatlah pede akanlah mengalahkan Yuan Zhong karena sebentar lagi kekuatannya akan menjadi Martial King. Tapi sebelum pergi, Zhao Peng kemudian melirik ke arah si Tuan Jian yang akan segera ia tangani. Jelas aja, si Tuan Jian pun ketakutan memohon agar Zhao Peng tidak menghabisinya. Bahkan dengan rasa tidak tahu malu, Wan Jian malah merayu Zhao Peng dengan bilang jika dirinya ingin menjadi kekasih Zhao Peng. Ataupun menjadi budak Zhao Peng terus melayaninya. Selain dari itu, demi meminta maaf pada Zhao Peng, Wan Jian juga mengingatkan jika dirinya memiliki tubuh Kuali Yin yang berguna bagi seorang praktisi. Mendengar itu, Zhao Peng berkata dia tidak akan menghabisinya karena dendamnya sudah dilakukan, yaitu menghabisi Tuan Situ. Artinya Zhao Peng tidak mau membunuh seseorang yang tidak bersalah. Alhasil Zhao Peng pun melepaskannya dan dia pun pergi. Setelah kepergian Zhao Peng, semua orang begitu mengaguminya karena Zhao Peng ini memiliki pikiran luas, bisa membedakan antara benar dan juga salah. Selain daripada itu, orang-orang kemudian mencemooh keluarga Situ yang dimana alih-alih mendapatkan keuntungan dari keluarga Zhao, tapi kini malah mendapat kerugian besar. Dan jika saja keluarga Situ tidak membatalkan pertunangannya dengan Zhao Peng, maka dipastikan keluarga Situ akan menjadi keluarga yang sangat kuat. Jelas mendengar semua cemoohan itu, Wan Jian pun merasa marah dan bertekad ingin membalas dendam Zhao Peng karena telah menghancurkan keluarganya. Di luar gerbang keluarga Situ, Zhao Peng terlihat masih berjalan santuy. Sampai akhirnya ia pun kesakitan akibat serangan balik dari pil penambah kekuatannya. Selain itu, dengan kultivasinya yang masih lemah, jika menggunakan teknik singa mengaum, maka akanlah merusak jiwa dirinya. Dengan luka parah yang ia derita, Zhao Peng tidak akan kembali dulu ke keluarga Zhao-nya dan ingin mengasingkan diri di tempat tersembunyi. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu di sebuah tempat yang sangat menakutkan. Terlihat ada seorang wanita yang berjalan menuju pada sebuah gubuk. Ternyata wanita itu adalah Wan Jian yang kini mengunjungi sebuah tempat pembunuh bayaran yang bisa mengalahkan praktisi Martial King. Dia yakin kelompok ini mampu mengalahkan Zhao Peng. Tak basa-basi, Wan Jian pun masuk bertemu seorang pria yang tengah mengelap meja. Tak basa-basi, Wan Jian langsung bilang jika ia ingin memberikan misi penyerangan. Di sana si pria menanyakan siapakah yang ingin dia serang. Sembari mengeluarkan setumpuk koin emas, ia pun mengatakan dirinya ingin menyerang Zhao Peng dari kota Yisui. Setelah mendapatkan bayarannya, si kakek pun akanlah segera bergerak untuk mengatur penyerangannya. Dia berjanji dalam waktu 3 hari Wan Jian akan mendapatkan berita tentang kematian Zhao Peng. Mendengar itu, Wan Jian pun merasa senang dan jika Zhao Peng sudah tewas, maka ia berniat untuk membabat semua keluarganya. Keesokan harinya, Xin kemudian berpindah di kediaman keluarga Zhao. Di sana terlihat sang kakek yang merasa senang karena akhirnya keluarga Situ yang menjadi ancaman keluarganya itu telah dikalahkan oleh Zhao Peng. Tapi meski begitu, Xian begitu khawatir akan keberadaannya yang kini masih belumlah pulang. Si kakek bilang jika dia mendengar dari orang-orang jika setelah kejadian di keluarga Situ, Zhao Peng telah lama pergi dari sana. Meskipun berita itu benar ataupun salah, tapi Xian berharap Zhao Peng baik-baik saja dan segera kembali. Di saat obrolan tengah berlangsung, tiba-tiba muncul 2 praktisi mendatangi keluarga Zhao-nya. Segera sang kakek pun memerintahkan semua pelayannya untuk menyerang penyusup ini.
Akan tetapi kedua praktisi ini sungguhlah kuat. Terbukti hanya dengan satu hentakan aja ketiga pelayan pun auto kalah. 快快束手就擒！ Melihat ini sang kakek menjadi ketakutan, pasalnya kekuatan kedua orang ini sudah berada di ranah Martial Sage lebih tinggi dari Martial King. Yang pasti di keluarganya tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Menyadari akan kekuatan kedua orang yang sangat besar, Zhao Zhangpeng pun menanyakan tujuan kedatangan mereka ke keluarga Zhao-nya. Mendengar itu, salah satu dari mereka menanyakan di manakah Zhao Peng dan meminta untuk segera keluar. Sang kakek tentu mengatakan jika Zhao Peng tidak ada di rumah dan bisa kembali lagi saat tuan mudanya sudah pulang. Namun kedua orang ini tidak percaya dan melepaskan kekuatannya. Alhasil salah satu dari mereka kemudian melakukan pemindaian menggunakan teknik mental dan ternyata Zhao Peng tidak ada di tempat ini. Dengan begitu, demi untuk memancing Zhao Peng, salah satu dari mereka pun berniat untuk menangkap kakeknya. Akan tetapi dari belakang Xian kemudian mengeluarkan kekuatannya menahan serangan itu dan tanpa disangka, dari dalam tubuhnya tiba-tiba bereaksi memancarkan aura kuat yang ternyata itu adalah tubuh cahaya bintang. Melihat ini kedua penjahat pun dibuat senang, pasalnya tubuh ini sangat langka yang akan mampu memperkuat kekuatan mereka. Alhasil dengan begitu mereka pun langsung membawa Xian. Setelah pergi tiba-tiba terjatuh sebuah token dari atas langit yang langsung diambil si kakek. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.